rabbil alamin haqqa hamdi wa syukru ala ni'amihi haqqa syukri wattaqullaha haqqa tuqati wa'buduhu haqqa ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila sabili. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat khusuf atau salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita dituntut untuk tetap bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat yang istimewa terjadi gerhana bulan di malam ini kita masih bersama-sama berada padanya, masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan syukur kita atas karunia ini kita wujudkan dengan melaksanakan ibadah salat gerhana bulan. Ada yang menyebutnya salat gerhana bulan itu salat sunat yang istimewa. Jadi tidak digolongkan salat sunat muakkad atau ghairu muakkad, tapi dinamai salat sunat yang istimewa. Kalau kita analisa kenapa istimewa, yang pertama, kemungkinan tidak banyak orang Islam terbiasa mengamalkan, kecuali orang Islam yang menjadi jamaah rawatib masjid dan masjidnya aktif melaksanakan ibadah sunat, seperti Masjid Al-Manar. Banyak masjid yang tidak melaksanakan itu, dan karena itu jamaahnya tidak ngerti agama sekarang. Dalam Islam kalau terjadi seperti ini apa yang dikerjakan? Maka kembali kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini. Berapa banyak saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan saudara karena nasab yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, dan diantaranya karena virus corona. Kita mungkin ada yang kena itu tapi masih dilindungi oleh Allah hingga sekarang ini masih sehat walafiat. Setiap khutbah salat gerhana saya selalu mengingatkan bahwa salat gerhana itu ada sejarahnya, bahwa dulu ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Rasul itu bertepatan dengan meninggalnya anak kandung Rasul yang laki-laki namanya Ibrahim. Lalu orang-orang beranggapan matahari berduka karena anaknya Rasul meninggal dunia. Maka Rasul menjelaskan gerhana itu bukan karena terjadi musibah matinya seseorang atau matinya apapun, tetapi itu adalah sunnatullah, takdir dari Allah, akibat dari Allah memperjalankan segala planet yang telah dibuat itu secara rutin ada pada porosnya. Matahari, bulan, bintang, bumi, dan lain-lain, mereka itu berjalan pada porosnya dengan waktu yang pasti. Maka suatu saat terjadi posisi, dalam hal ini adalah posisi matahari, posisi bumi, matahari, dan bulan itu ada pada garis lurus. Jika tiga tata surya ini ada di garis lurus, maka nanti terjadi, kalau tidak gerhana matahari, ya gerhana bulan. Nah, yang sekarang ini gerhana bulan. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu
billahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Maka janganlah kamu bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan keduanya. Jika kamu memang orang yang beribadah. Apa ada orang yang menyembah matahari, menyembah bulan? Ada. Dari zaman purbakala dulu ada. Karena bulan, matahari, bintang-bintang itu disaksikan oleh orang sejak orang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pernah, kalau bahasa Jawa itu kepencut, tertarik, kagum, tertarik disertai kagum dengan adanya bulan dan adanya matahari yang disaksikan. Ketika belum mendapat wahyu maka dianggap itu Tuhan. Tapi setelah mendapat wahyu diluruskan oleh Allah, maka bukan itu Tuhan, tapi Tuhan adalah yang menciptakannya. Yaitu kemudian Allah memperkenalkan namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallah. Katakanlah dia Tuhan, itu namanya adalah Allah. Jadi kalau ditanya siapa yang mengenalkan bahwa Tuhan itu namanya Allah, Allah sendiri. Kalau Allah tidak mengenalkan, manusia tidak tahu. Dan Allah mengenalkan tentu melalui Nabi dan Rasulnya. Jadi kalau ada nama Tuhan diciptakan oleh orang yang bertuhankan, yaitu itu ya Tuhan bohong-bohongan. Tuhan itu dia sendiri yang menentukan siapa namanya, termasuk dia sendiri yang mengenalkan siapa namanya. Itu baru Tuhan. Karena segala aturan Tuhan yang menentukan, bukan yang menyembah yang menentukan aturan. Nah, karena itu jangan lagi ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, atau menyembah ciptaan Allah yang lain yang kecil-kecil. Kalau secara logika orang menyembah matahari, menyembah bulan atau pantas, karena begitu istimewanya matahari dan bulan itu tidak pernah terjangkau oleh orang. Tapi ada orang hanya menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah bukit, yaitu sangat tidak rasional. Itu kan ciptaan Allah yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Bukit orang bisa menciptakan, membuat. Patung apalagi, sungai, bendungan manusia bisa membuat. Tapi banyak orang yang menyampaikan acara ritualnya di bendungan, di sungai, bahkan di laut. Nah, itu tidak benar. Karena itu ketika terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, ini petunjuk dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara dan bulan, ayatani adalah dua tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. La yaksifani li mauti ahadin. Matahari maupun bulan itu gerhana bukan karena terjadi matinya seseorang, wala li hayatihi, dan juga bukan karena lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum, maka apabila kamu menyaksikan gerhana itu, dzalika fadlullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, besarkanlah nama Allah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Jadi di sini ada 4 perintah: berdoa, bertakbir, salat, dan kemudian bersedekah. Karena itu ada ulama yang menjelaskan atau berpendapat, ini pendapat ulama bukan hadis, ketika terjadi gerhana itu termasuk waktu yang mustajabah untuk berdoa. Alasannya Nabi menyuruh kita berdoa pada waktu itu, maka itu waktu yang penting digunakan untuk berdoa selama terjadi gerhana baik bulan maupun matahari. Nah, kita sudah terbiasa berdoa, ya kita perbanyak doa kita ketika terjadi gerhana begitu. Kemudian membaca takbir, itu kaitannya dengan membaca zikir seperti yang kita baca
subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan kabir, bertakbirlah bersama tentu dengan yang lain. Kemudian wasallu, kita sudah sholat, maksudnya adalah sholat gerhana. Kita laksanakan sholat gerhana itu, Nabi pernah melaksanakan itu sangat panjang. Surat yang dibaca itu panjang sekali, sehingga orang berdiri tidak kuat ikut. Nah, kita pasti tidak kuat juga mengikuti panjangnya sholatnya Rasul. Karena itu kita sedapat-dapatnya kita panjangkan, beda dengan sholat selain sholat gerhana. Mudah-mudahan tidak ada yang mengeluh, karena begitu yang kita diajari. Dan kalau misalnya tidak kuat, tidak perlu mengeluh, tapi ikut saja menurut kemampuannya. Sambil duduk bisa, bahkan sambil tidur juga bisa. Kalau memang duduk tidak bisa. Itu yang sholat. Kemudian tasaddaku, kalau tidak salah takbir juga mengingatkan supaya membawa infak. Apa infak itu sama dengan sedekah. Jangan terbawa kebiasaan orang menganggap bahwa sedekah itu memberi makanan. Ya, ada sedekah, ada makanan. Tidak, sedekah itu artinya menyerahkan sesuatu yang berharga kepada yang lain untuk kemanfaatan yang baik. Itu bisa berupa makanan, bisa berupa barang, bahkan bisa berupa tenaga. Tetangga kita sedang repot, ada urusan apa, kita ikut bantu nangani, kita bersedekah dengan tenaga. Mana yang lebih banyak pahalanya? Sedekah yang makanan, yang barang, yang uang? Yang lebih banyak pahalanya adalah sedekah yang kemanfaatannya lebih banyak atau lebih panjang waktunya. Kita ingat istilah sedekah jariyah, ya. Jariyah itu artinya mengalir atau berjalan. Maksudnya adalah sedekahnya itu cuma sekali disampaikan, tetapi pahalanya jalan terus, diterima terus oleh orang yang bersedekah sepanjang tempat di mana dia bersedekah masih memanfaatkan sedekahnya. Ya, sering kita contohkan kan sedekah dalam kegiatan di masjid, infak, ya, infak, kemudian oleh takbir uangnya itu digunakan untuk membeli mimbar ini misalnya. Sepanjang mimbar ini dipakai, maka orang yang berinfak itu terus mendapat pahala meskipun sudah meninggal dunia, tidak ada batasnya. Karena itu ketika kita menerima amanat seperti ini, kita pelihara ini supaya tetap ada, supaya orang yang beramal jariah itu terus-menerus mendapat pahala. Itulah pahala sedekah yang paling besar. Tidak untuk menyurutkan semangat. Kalau sedekah makanan itu saya menduga tidak begitu banyak pahalanya, kecuali makanan untuk orang berbuka puasa, ya. Tapi kita biasanya kan terbawa pemahaman yang menyempit bahwa sedekah itu adalah memberikan makanan, maka kita baru gemar kasih makanan. Akan lebih banyak pahalanya kalau sedekahnya itu untuk semacam sedekah jariyah. Jadi kalau masjid ini sering mengingatkan tentang infak, tentang bantuan pemberian apa, itu bukan karena masjid ini suka meminta-minta, tetapi masjid ini ingin memberi kesempatan kepada jamaah untuk memperoleh bekal sebanyak-banyaknya, mumpung kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan dalam khutbah salat khauf ini. Berarti Mas Isa atau bahkan sudah Mas Isa, ya. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal 'abidin, Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.